Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Saida Rauf. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen pada program studi keperawatan Masohi Poltekkes Kemenkes Maluku. Pada video kali ini saya hanya akan menguraikan tentang salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau pengajaran. Sebagai seorang dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu kedokteran dasar dan biomedis, tentu saja selama bertugas di kampus Prodi Keperawatan Masohi, saya diberikan amanah untuk mengajarkan materi yang berkaitan dengan keahlian saya ini. Beberapa mata kuliah yang selalu saya ampuh yaitu ilmu biomedik dasar, patofisiologi, farmakologi, metodologi penelitian, dan keperawatan gerontik. Video ini saya hanya akan menjelaskan tentang satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah ilmu biomedik dasar yang disajikan pada semester 1. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun ilmu keperawatan dengan kode mata kuliah adalah KEP 03.001. Mata kuliah ilmu biomedik dasar terdiri dari 4 SKS dengan bobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia yang mencakup struktur, komponen, perkembangan, serta fungsi tubuh manusia dan mekanisme fisiologinya. Prinsip fisika dan biokimia digunakan untuk menjelaskan fisiologi tubuh manusia. Pembelajaran dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mencapai seluruh capaian pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran teori, ceramah, kemudian diskusi. Terdapat 3 capaian pembelajaran pada mata kuliah ilmu biomedik dasar. Yang pertama adalah menguasai anatomi dan fisiologi tubuh manusia beserta patofisiologinya. Yang kedua, menguasai prinsip fisika dan biokimia. Dan yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga maupun kelompok, baik sehat maupun sakit, dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien dan memperhatikan standar asuhan pelayanan keperawatan. Mata kuliah ilmu biomedik dasar ini terdiri dari 13 pokok bahasan. Di antaranya adalah dasar-dasar anatomi tubuh manusia, kemudian yang kedua adalah struktur sel, jaringan, organ, sistem organ dan organisme, kemudian yang ketiga metabolisme, pengaturan suhu tubuh, dan yang keempat dan selanjutnya itu adalah menjelaskan tentang 11 sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia yang dimulai dari sistem integumen hingga sistem reproduksi. Untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa, maka kami telah menentukan bobot penilaian. Bobot penilaian ini terbagi 2 secara garis besar, yaitu yang pertama adalah penilaian teori dan yang kedua adalah penilaian praktikum. Untuk penilaian teori terdapat 3 komponen penilaian, yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penugasan. Untuk bobot masing-masing, teori kami beri bobot 70%, di mana tugas akan mendapat porsi sebanyak 30%, UTS mendapat porsi 35%, dan UAS juga 35%. Sementara 30% untuk sisanya itu diberikan bobot untuk penilaian praktikum yang akan terdiri dari penilaian penampilan kerja pada saat praktikum adalah 50% dan ujian praktikum 50%. Pada video kali ini saya akan menampilkan salah satu contoh pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-7 mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan topik sistem endokrin. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, hari ini Ibu akan lanjut untuk mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan sistem berikutnya, yaitu sistem endokrin, ya. Untuk mata kuliah ini ada beberapa capaian pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama adalah Ibu berharap setelah memberikan mata kuliah ini Anda akan mampu menjelaskan tentang fungsi sistem endokrin, kemudian menjelaskan macam-macam kelenjar endokrin, dan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja hormon. Sebelum kita masuk pada materi tadi, saya ingin Anda masing-masing berkomentar berkaitan dengan pertanyaan ini. Jadi, tolong sebutkan 10 tahun terakhir ini apa yang berubah dari tubuh Anda. Sekarang umurnya berapa? 19 tahun. Berarti waktu umur 9 tahun, kalau ada yang sudah umur 20 tahun, 10 tahun yang lalu, kira-kira
Apa sih yang beda dengan kondisi tubuh Anda yang sekarang? Kurus. Kurus. Tinggi badan. Tapi badannya di mana? Oh, dulu kecil, sekarang besar. Berat badan. Ya, wanita memang fokusnya di berat badan ya. Ya. Suara, oke. Suara gimana? Kalau kecil suara masih kalau sudah dewasa suara tua. Suara tua. Suara bass, ya. Gimana? Wajah, apa yang berubah di wajah? Mulai muncul kumis. Ya, jenggot. Kumis, jenggot. 10 tahun yang lalu belum ada ya? Benar sekali. Ya, ini selalu kalau kita belajar ilmu biomedik dasar, anatomi fisiologi, selalu jangan lupa homeostasis, integrasi antar sistem. Ya, kita sudah belajar kardiovaskular kemarin, kemudian sudah belajar juga dasar-dasar anatomi, kemudian berbagai sistem yang lain. Nah, semua sistem ini, baik itu sistem integumen, ya, sistem saraf, sistem endokrin yang nanti akan kita pelajari, sistem muskuloskeletal, pencernaan, sampai sistem reproduksi, itu adalah satu kesatuan yang menjaga agar supaya tubuh kita itu tetap berada dalam kondisi seimbang. Karena setiap saat manusia akan terpapar dengan lingkungan yang membutuhkan adaptasi. Nah, adaptasi itu diperankan oleh sistem ini. Nah, sekarang kita akan bahas khusus untuk sistem endokrin. Kalau Anda lihat gambar ini, maka bisa dilihat bahwa sistem endokrin itu tempatnya di atas. Dia antara sistem saraf itu, kalau dari panah Anda perhatikan, dia saling bekerja sama. Artinya bahwa berbagai fungsi yang terjadi oleh 11 sistem organ itu dipimpin atau dikendalikan oleh dua sistem utama, sistem saraf dan sistem endokrin. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana pertumbuhan dan perkembangan diatur oleh sistem endokrin. Karena dia fungsinya sebagai regulator atau pengatur, maka ini adalah beberapa fungsi dari sistem endokrin. Anda tadi dijelaskan bahwa ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dari luar, Anda menyadari tinggi badan Anda bertambah. Nah, kalau tinggi badan bertambah, berarti apa yang berubah? Struktur tulang. Nah, tulang itu bertambah panjang. Tulang bertambah panjang, efek yang terlihat adalah tubuh kita bertambah tinggi. Ingat, selalu kalau belajar IBD, organisasi tubuh manusia, jangan lupa sel, jaringan, organisme. Ya, jadi ada 5, jangan lupa. Ada jaringan, organ, sel, jaringan, organ, organisme, sistem organ dan organisme. Nah, oke, sistem endokrin adalah sistem organ. Tentu dia dibangun oleh organ, dibangun oleh jaringan, dan dibangun oleh sel. Tapi secara umum ini adalah fungsi yang dijalankan. Tadi pertumbuhan dan perkembangan. Yang berikut, metabolisme air dan elektrolit. Ya, ini saya mengajar siang, saya keringatan. Oke ya, kenapa saya keringatan? Adaptasi dengan suhu. Karena lingkungan terlalu panas. Tubuh saya harus beradaptasi, tidak boleh panas ikut-ikutan dengan panas yang di lingkungan. Supaya stabil, maka keluarkan keringat supaya membuang panas di dalam tubuh. Nah, yang mengatur itu siapa? Yang mengatur adalah sistem endokrin. Nanti kita lihat bagaimana caranya dia mengatur metabolisme air dan elektrolit. Ini panas pada saat kondisi dingin. Kan kita berapa bulan ini musim hujan. Dingin, apa yang terjadi? Kalau panas saya keringatan. Yang lain kalau dingin gimana? Menggigil. Yang berkaitan dengan air dan elektrolit. Sering buang air kecil. Sering buang air kecil. Mengapa? Mengapa buang air kecil? Karena kita punya pembuangan dari kulit itu kurang berkeringat. Karena kurang berkeringat, maka pembuangannya itu lewat saluran yang lain, yaitu lewat sistem perkemihan. Makanya pada saat cuaca yang dingin, pembuangan air itu adalah melalui pembuangan urin. Tapi kalau pada saat cuaca yang panas, itu lebih banyak pengeluarannya itu lewat keringat. Makanya kalau panas begini, jarang mahasiswa minta izin buang air kecil. Oke, Anda jarang buang air kecil kalau suhunya panas, tapi kalau dingin pasti akan sering buang air kecil. Itu ya, itu metabolisme air dan elektrolit. Kemudian yang berikut fungsi dari sistem endokrin adalah adaptasi tubuh terhadap stres. Ada yang bisa kasih contoh tidak? Bagaimana sistem endokrin atau bagaimana Anda beradaptasi terhadap stres? Pernah stres?
paling Anda rasakan selama hidup? Situasi yang paling membuat Anda sangat tertekan atau malah stres itu bisa sangat termotivasi? Termotivasi apa? Nilai apa? Oke, terus waktu termotivasi untuk dapat nilai, apa yang terjadi pada tubuh Anda? Belajar, berusaha, belajarnya sampai jam berapa? Jam 9. Ngantuk nggak? Ngantuk. Oke, berarti belum stres itu kalau masih ngantuk. Ada yang punya pengalaman dikejar anjing? Ada. Siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3. Coba abang, dikejar anjing pernah? Kapan? Kalau masih Kecil. Waktu itu bikin apa? Waktu anjing kejar itu? Lari atau larinya bagaimana? Slow motion? Ya. Atau lari kencang? Berapa jauh lari? Kira-kira? Bayangkan anjing itu kan larinya kencang. Tapi pada saat kita dikejar anjing, kok kita lagi kencang daripada anjing? Betul tidak? Nanti setelah itu kita ngos-ngosan. Nah, karena pada saat itu ada adaptasi tubuh terhadap stres. Jadi di sistem saraf itu ada saraf otonom dan ada saraf yang somatik. Nah, otonom itu dia bekerja untuk kondisi yang salah satunya kondisi darurat, misalnya emergensi, Anda dikejar anjing. Pada waktu itu nanti sistem endokrin akan mengeluarkan salah satu hormon. Ini sekarang hormon ini sering disebut ini di model sekarang adrenalin. Pernah dengar? Adrenalin yang untuk petualangan dan sebagainya. Nah, jadi sebelum Anda bisa lari kencang, sebenarnya pada saat Anda lihat anjing dan itu anjingnya bukan anjingmu. Kalau anjingmu kan beda ya, Anda peluk dia. Tapi kalau bukan anjingmu dan dia sudah menggonggong, ya itu tidak perlu 1, 2, 3 itu, ya lari. Nah, sebenarnya sebelum Anda lari itu, waktu Anda membayangkan saja, Anda melihat itu anjing dan otak Anda mempersepsikan bahwa itu bahaya, maka seketika korteks adrenal itu akan mengeluarkan hormon adrenalin. Saat itu juga waktu adrenalin dikeluarkan nanti melalui perintah saraf, akhirnya Anda punya simpanan cadangan gula di otot itu dilepas semua supaya jadi energi, ya. Anda punya nafas itu dibuka lebar supaya oksigen banyak masuk ke dalam tubuh. Anda punya pupil mata itu nanti akan dibuat melebar. Jadi kalau itu larinya malam, itu biar kusut-kusut Anda bisa lewat, ya. Kalau di situ ada pagar, Anda mungkin bisa lompat. Yang pada kondisi normal belum tentu Anda bisa. Karena apa? Karena adaptasi. Sekarang kondisi stres, Anda harus selamat. Nanti setelah itu anjing supigi, baru kita kayak orang mau pingsan, gos-gosan tuh. Nah, karena energinya sudah habis terpakai. Nah, pada saat situasi adaptasi tubuh terhadap stres, maka sistem endokrin berperan di sana dengan mensekresikan hormon yang sesuai dengan kebutuhan. Fungsi reproduksi saya kira jelas, tadi sudah disampaikan oleh Jesse. Menstruasi, ya, menstruasi itu menandakan bahwa seorang wanita itu siap secara reproduksi. Kemudian sirkulasi dan produksi sel darah merah ini juga nanti untuk hormon ada di ginjal eritropoietin, itu dia menghasilkan zat yang merangsang untuk produksi sel darah merah. Saya kira kita sudah belajar juga, Anda sudah baca tentang anatomi fisiologi darah. Ya, jadi eritrosit itu salah satu produksinya itu dipicu oleh hormon yang namanya eritropoietin. Ya, dari sekian fungsi itu kira-kira bagaimana dia bekerja? Karena endokrin adalah sistem organ, tentu dia dibangun oleh organ. Ingat ya, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nah, karena dia adalah sistem organ, maka tentu dia punya organ. Nah, organ dari sistem endokrin itu namanya satu aja, kelenjar endokrin. Nanti jenisnya yang banyak ya, jadi kelenjar endokrin. Apa fungsinya? Tadi sudah dikatakan hormon. Jadi hormon yang sebagai bagian yang fungsional dari sistem endokrin itu diproduksi oleh kelenjar yang namanya kelenjar endokrin. Nah, apa itu hormon? Jadi nanti kelenjar endokrin dia akan memproduksi sesuatu yang namanya hormon. Nah, hormon ini adalah substansi kimia nanti disekresikan masuk ke dalam darah, ya. Jadi masuk dalam
darah, nanti dia akan mempengaruhi kerja dari sel target. Sel target itu kerjanya apa? Sesuai nanti dengan fungsi yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi kita sudah belajar sistem kardiovaskuler bahwa segala sesuatu untuk bisa ditransport itu dia harus masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga supaya hormon bisa mencapai sel, maka hormon itu harus dilepaskan di dalam pembuluh darah. Kalau tidak lewat pembuluh darah nggak bisa sampai. Jadi hormon, kelenjar endokrin, produksi hormon dilepaskan di dalam pembuluh darah. Nah, ini letaknya. Kalau sistem saraf itu terhubung, kalau sistem endokrin itu terletak menyebar pada berbagai bagian tubuh. Jadi ini adalah kelenjar endokrin utama. Di kepala itu ada dua secara utama, ada hipotalamus, ada hipofisis. Ya, nanti kita pelajari. Kemudian di leher sini bagian bawah, di sini ada kelenjar tiroid. Ya, kemudian di bagian abdomen kita ada pankreas. Ya, pankreas ini organ pencernaan, tapi masuk juga organ endokrin. Kemudian di atas ginjal kiri kanan itu ada kelenjar adrenal, ya, ini kelenjar adrenal, ya. Kemudian di wanita itu ada ovarium, kemudian di laki-laki ada testis. Jadi itu adalah organ kelenjar sistem endokrin, kelenjar endokrin yang nantinya masing-masing organ ini akan memproduksi hormon yang bekerja sesuai dengan fungsi dari sel target. Oke, jadi untuk pertemuan ini kesimpulannya adalah bahwa sistem endokrin itu adalah sistem utama di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk regulasi atau pengatur dan koordinasi. Kemudian kelenjar endokrin memiliki organ, kelenjar endokrin adalah organ dari sistem endokrin. Nanti kelenjar endokrinnya ada beberapa, siapa yang bisa sebutkan kira-kira? Tadi dari sekian yang saya sebutkan kelenjar endokrin. Siapa yang bisa sebutkan? Satu, ginjal, adrenal dengan ginjal, apa lagi? Testis, ovarium, pankreas, hipotalamus, tiroid, hipofisis. Nah, itu kelenjar endokrin utama, ya. Nah, nanti bagaimana kelenjar endokrin itu bekerja? Dia akan mensekresikan substansi kimia yang kita sebut dengan hormon, ya. Jadi kira-kira itu penjelasan saya untuk pertemuan sistem endokrin. Nanti kita akan lanjutkan dengan praktikum. Ini adalah daftar referensi yang saya pakai untuk menyusun materi ini, ya. Dari penjelasan saya ini kira-kira ada yang ingin bertanya berkaitan dengan fungsi maupun struktur dari sistem endokrin? Yang kan sistem endokrin itu kan sangat berpengaruh terhadap adaptasi organisme terhadap di lingkungan. Ya. Lalu apakah sistem endokrin itu sendiri ada gangguannya untuk organisme itu? Oke. Sistem kan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Baik. Gangguan. Siap. Nah, betul sekali pertanyaan yang bagus. Apakah ada gangguan atau tidak? Ada. Ya, ada banyak gangguan. Jadi di masing-masing kelenjar endokrin tadi itu ada kalau terganggu nanti dia menyebabkan penyakit tertentu, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, saya kira demikian. Nanti silahkan cek di RPS masing-masing nanti untuk endokrin apa yang harus penugasan. Kemudian nanti kita juga akan lanjutkan untuk praktikum berkaitan dengan struktur dari sistem endokrin. Saya kira demikian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.